sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada subuh Ahad pekan ketiga kita mempelajari materi akidah atau tauhid agar kita dapat menjaga akidah kita dan tauhid kita dari hal-hal yang merusak tauhid dan mengurangi kesempurnaannya, sehingga kita dapat memurnikan tauhid kita semurni-murninya, yang keutamaannya kata ulama, man haqqaqa tauhid dakhala jannah bila hisab wala adab. Siapa saja yang memurnikan tauhid semurni-murninya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan supaya kita dapat memurnikan tauhid semurni-murninya adalah dengan kita mempelajari akidah atau tauhid secara lebih rinci, seperti yang kita pelajari pada kesempatan pada subuh ini. Dan pembahasan pada kesempatan ini, kalau kemarin kita bahas tentang syafaat, maka pada kesempatan hari ini yang kita bahas adalah tentang ziaratul kubur. Ziaratul kubur atau ziarah kubur. Ya. Kenapa ini dibahas? Karena memang terkadang sebagian orang jatuh dalam kekeliruan atau kesyirikan, ya, ketika menziarahi kubur. Makanya di awal-awal Islam Nabi SAW melarang para sahabat dari ziarah kubur. Dikhawatirkan umatnya atau para sahabat yang baru lepas dari kemusyrikan, khawatir jatuh lagi. Maka setelah Nabi kita SAW menguatkan akidah mereka, menguatkan iman mereka, beliau pun kemudian mempersilahkan dan bahkan menyuruhnya, karena faedah dari ziarah kubur adalah untuk mengingatkan kepada kematian dan akhirat. Baik, di sini diterangkan bahwa ziarah kubur itu ada 3 macam, ala salatati aqsam, ada 3 macam, ya. Yang pertama adalah ziaratun syar'iyyatun, ziarah yang syar'i, yakni yang memang inilah ziarah yang sesuai syariat, ya, ziarah yang sesuai syariat. Wa hiya ziaratul kubur yaitu ketika ziarah kubur maksudnya adalah li tadakkuril akhir, ya, agar mengingatkan kita kepada akhirat, bahwa kita bakal seperti mereka yang ada di kubur, bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, ya. Betapapun kita diberi usia yang panjang, ujungnya adalah kita meninggalkan dunia ini, ya. Agar kita mempersiapkan diri menghadapi kematian, menghadapi alam kubur, ya. Karena terkadang seseorang ketika tidak ingat kepada kematian, tidak ziarah kubur, di pikirannya dia akan hidup di dunia selama-lamanya, sehingga dia terus mengerahkan pikiran dan tenaganya untuk memperoleh dunia, mengejar dunia, ya, siang malam, ya, perhatiannya adalah supaya bisa hidup enak di dunia. Bahkan banyak yang tidak menyisihkan waktu
untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, alam kubur dan alam akhirat. Ya. Seakan-akan dia akan hidup selamanya. Seakan-akan kematian tidak akan menghampirinya. Padahal kita tahu kematian bisa datang kapan saja. Dan sifatnya ketika datang tidak melihat orang yang dijemput. Tidak harus tua, yang muda pun bisa. Dan tidak harus sakit, yang sehat pun bisa. Ya. Dan ketika telah datang ajal kematian, maka sebagaimana firman Allah Ta'ala, fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa diminta diundur nanti. Ya. Banyak orang yang karena sibuk mengejar dunia, ya, tidak menyisihkan waktunya untuk beramal, beribadah, berbekal. Tiba-tiba datang kematian kepadanya, dia pun menyesal. Dia pun ingin kembali ke dunia beramal saleh. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian, sehingga ketika datang kepadanya ajal, dia pun baru berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbi, kenapa engkau tidak memberi tangguh waktu, kesempatan lagi barang sebentar. Ya, kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan memberikan tangguh kesempatan kalau sudah tiba ajalnya. Maka dengan kita ziarah kubur, minimal mengingatkan bahwa kita akan masuk ke kubur, bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, bahwa sebagaimana mereka meninggal, kita juga sama akan meninggal. Banyak orang-orang terdahulu, ya, dulu mereka sama seperti kita, bersenang-senang, jalan-jalan, ngumpul bareng, makan-makan, ya. Tetapi ada waktunya yang kemudian mereka enggak harus meninggalkan dunia ini. Karena Allah katakan, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan kamu di dunia itu ada tempat menetap dan kesenangan, cuma ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Ya. Maka dunia yang kita kumpulkan ini, harta yang kita kumpulkan, ya, kita akan tinggalkan. Ya, kita akan tinggalkan. Nabi SAW pernah bersabda, Itnani salasatun yatba'ul mayyit. Yatba'ul mayyit salasah. Ada 3 yang ikut mengantarkan mayit ke kuburan. Wa yabqa fayarji itsnan wa yabqa wahid. 2 pulang dan 1 akan duduk bersamanya. Yang 2 itu adalah maluhu wa ahluhu. Hartanya dan keluarganya akan pulang, tidak menemaninya di alam kubur. Sedangkan yang bersamanya adalah wa yabqa amaluhu. Yang akan bersamanya, mendampinginya adalah amalnya. Ya. Maka kalau seseorang ingin bahagia di alam kubur, kubur menjadi salah satu di antara taman-taman surga, ya, nggak dapat enggak, dia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, alam kubur, alam akhirat, dan berbekal dengan takwa, ya, berbekal dengan takwa. Ini yang membuat kita bahagia di alam kubur. Baik, jadi inilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tujuan dari ziarah kubur mengingatkan kita kepada akhirat, bahwa kita bakal seperti orang-orang yang ada di alam kubur. Jadi bukan untuk mereka kematian itu,
tapi juga untuk kita. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya, aku sering mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, meninggal dunia si fulan, akan tiba waktunya Umar bin Khattab juga akan meninggal dunia. Ya, jadi jangan mengira kematian itu hanya menimpa mereka, tapi kematian juga bisa menimpa kita. Kata Allah, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Ya, engkau meninggal, mereka juga sama akan meninggal. Baik, jadi ini yang tujuan yang pertama. Ya, tidak lain tidak bukan untuk ini, agar kita sadar bahwa kita akan meninggal dunia. Yang kedua adalah risalami ala ahliha, untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur, ya, kepada orang-orang yang berada di kubur, ya. Jadi ketika kita ziarah kubur, ada salam, ucapan salam yang kita ucapkan kepada mereka. Apa salamnya? Yaitu assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Selamat, keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur, dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang muslim, dan insyaallah kami akan menyusul. Nah, jadi kita akan menyusul, ya, akan menyusul seperti mereka, cepat atau lambat, ya. Kemudian kita doakan mereka, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami mohonkan kepada Allah dan untuk kami dan kalian keselamatan. Ya. Karena kubur merupakan perjalanan pertama menuju akhirat, ya. Siapa yang bahagia di kubur, maka setelahnya lebih bahagia lagi. Siapa yang sengsara di kubur, maka setelahnya, ya, bisa lebih sengsara lagi, ya. Kecuali kalau, ya, di kubur dia sudah diberikan balasan yang cukup sehingga menjadi penghalang dia dari masuk ke dalam neraka. Ya, cuma kalau bisa kita dikubur jadi tempat istirahat, karena kita sudah capek hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan. Jangan sampai sudah lelah, capek, banyak masalah, kemudian dikubur tambah menderita. Ya, maka jadikan harapan kita adalah agar kubur menjadi tempat istirahat, menjadi taman surga, memperoleh kenikmatan, balasan yang baik. Jangan sampai menjadi jurang di antara jurang-jurang ke neraka. Kita disiksa di sana, ya, dan tambah lebih menderita dari hidup di dunia, ya. Pokoknya kita harus ingat bahwa orang yang berada di kubur itu, ya, tidak semua sama keadaannya, tergantung amalnya ketika di dunia. Kalau seandainya kuburan menjadi tempat istirahat bagi setiap orang, ya, tempat nyaman bagi setiap orang, tentu akan menjadi cita-cita setiap orang, ya. Dan karena anggapan inilah sebagian orang ada yang mengira bahwa dengan dia bunuh diri, dia dapat selesai dari berbagai macam masalah dan problematika hidup di dunia. Padahal bunuh diri itu malah tambah lebih dia sengsara di alam kubur dan alam akhirat. Itulah karena anggap bahwa dengan meninggal selesai semua masalah, nggak beriman tentang pembalasan, ya, di alam kubur dan alam akhirat. Nah, jadi yang kedua adalah kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Itu yang syar'i. Yang ketiga adalah wadu'a lahum, ya, mendoakan mereka. Wadu'a lahum, mendoakan mereka. Ya, kita doakan tadi misalnya nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan, ya, dari fitnah kubur, dari azab kubur,
dari malapetaka di alam kubur. Karena orang yang berada di kubur itu ya, ada yang dapat nikmat, ada yang dapat siksa. Dan banyak yang ingin kembali ke dunia. Untuk apa kembali ke dunia? Untuk mengejar kekurangan, memperbanyak bekal, beramal soleh, beribadah. Ya, mereka ingin sekali Rabbirji'un, berulang kali, ya Rabbi kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima tarak, agar saya dapat mengejar amal soleh yang telah saya tinggalkan. Ya, kalau sudah masuk kubur, Allah nggak kasih kesempatan. Ya udah kalau gitu saya kasih kesempatan kepada kamu hidup cuma sebulan saja, silahkan kerjakan. Enggak. Ya, maka sebelum kita menyesal, manfaatkan waktu kita selama hidup di dunia dengan amal soleh, dengan ketakwaan. Inilah yang membuat kita bahagia di alam kubur. Mereka yang bertakwa, Allah menjanjikan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah, mereka enggak perlu khawatir terhadap hal yang mereka hadapi di alam kubur, alam akhirat. Wa lahum yahzanun, juga tidak perlu bersedih terhadap yang ditinggalkan. Pasti ya, orang kalau misalnya meninggalkan itu apa? Dia perasaan sedih jelas karena akan berpisah dengan keluarga, anak, istri, saudara, teman, ya, harta yang dicintai. Tapi untuk orang yang bertakwa, kata Allah menjanjikan gak perlu sedih. Kenapa? Karena Allah siapkan ganti yang lebih baik. Atau Allah akan pertemukan mereka dengan Dia kalau sama-sama di atas keimanan, gitu ya. Nah, jadi kesimpulan bahwa ziarah kubur yang syar'i ini cuma 3 ini tujuannya: untuk ingatkan kita kepada kematian dan akhirat, untuk mengucapkan salam kepada penduduknya, penghuninya, dan untuk mendoakan mereka. 3 ini aja. Inilah yang syar'i. Ya. Baik, yang berikutnya, macam yang berikutnya adalah ziaratun bid'aiyah. Ya, ziarah yang diada-ada. Nah, ini ya, yang keliru ini ya. Yang mana imbasnya adalah tunafi kamal tauhid. Jadi tauhidnya nggak sempurna. Jadi tauhidnya bermasalah. Wahiyya wasilatun min wasail syirk, menjadi sarana yang bisa mengantarkan dia kepada kemusyrikan. Min dzalik, diantaranya adalah qasdu ibadatillahi indal qabr, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, mau apa? Kemana ke kuburan? Ngapain? Mau ibadah di kuburan, bukan tempatnya. Ibadah itu di mana? Di masjid, bukan di kuburan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Maka kalau kita jadikan kuburan sebagai tempat ibadah, meniru siapa? Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah, beribadah di dekatnya. Ya, sholat, baca Quran, kemudian zikir, ya, di kuburan, bukan tempatnya. Tempatnya di sini, di masjid inilah. Di rumah juga sama tempatnya. Dan tempat kita diperintahkan untuk beribadah. Makanya kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Karena dulu di zaman Nabi SAW, kuburan itu sepi, bukan sebagai tempat ibadah. Maka kata Nabi SAW, jangan jadikan seperti kuburan yang sepi. Jadikan ya rumah kalian seperti masjid lah istilahnya, diisi dengan ibadah, dengan sholat sunnah, dengan baca Al-Quran, agar malaikat rahmat masuk, setan menjauh, nggak masuk ke dalam rumah tersebut. Ya, kalau malaikat rahmat yang masuk, maka rumah yang sempit jadi lapang, ya, rumah yang sederhana jadi luar biasa, ya, maka rumah tersebut menjadi baiti jannati, gitu ya. Kalau malaikat rahmat yang masuk, maka supaya malaikat rahmat masuk, jadikan rumah jangan seperti kuburan, isi dengan ibadah,
salat sunnah. Makanya kata Nabi SAW, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Manfaatkan buat salat sunnah. Ya. Apa sih manfaat dari kita beribadah di rumah? Ya, salat sunnah di rumah, baca Quran juga, sebagaimana di masjid juga, menjadikan malaikat rahmat masuk. Yang kedua, lebih dekat kepada keikhlasan, jauh dari riya. Yang ketiga, memberikan contoh yang baik kepada keluarga. Gitu. Jadi supaya suasana menjadi islami, terbiasa dengan ibadah, terbiasa dengan baca Quran, ya, terbiasa dengan sholat. Gitu. Ini rumah yang menjadi surga. Ya, maka yang sempit, meskipun sederhana, maka malaikat rahmat akan masuk. Kalau kita lihat rumah Nabi SAW kecil, ya, tapi ya beliau merasakan istilahnya kenikmatan, kebahagiaan. Ya inilah dari kita makmurkan rumah dengan ibadah, gitu ya. Baik, jadi termasuk yang keliru adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Seperti yang pernah saya mungkin setelkan videonya, ada orang Indonesia jauh-jauh kemana, ke Yaman, contohnya untuk ibadah di dekatnya, ya, dengan katanya saya kalau di sini ilmu lebih gampang masuk daripada, atau berdoa di sini lebih mustajab. Maka ditegur sama orang Arab, Syekh Muhammad Al-Arifi, dari yang mengajarin kamu begini siapa? Di Yaman atau di Indonesia? Katanya di Yaman iya, di Indonesia juga iya. Maka diberitahukan, tahu nggak larangan Nabi SAW menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah? Oh belum tahu. Begini diterangkan sama apa Syekh itu, bahwa Nabi SAW melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah ini termasuk ziaratun bid'ahiyah, ziarah yang keliru. Ya, nah Nabi SAW nggak pernah ngajarin begitu. Baik, yang kedua adalah qasdut tabarruki biha, ngalap berkah di kuburan. Nganggap ya bahwa ibadah di kuburan itu istilahnya ada berkahnya, ada tambahan-tambahan kebaikan diperolehnya. Bahkan sebagian kadang kalau di mana makam-makam tertentu, ya saya pernah dapati ada orang jauh-jauh tujuannya ke makam, ngapain? Ngalap berkah. Ya, ada remaja yang pas mau ujian, katanya supaya nilainya bagus, dia datang ke kuburan. Di sana juga dikasih air, ya, diambil airnya yang mengalir, dikasih botol, ya, terus minum, ya, mana airnya mentah lagi, ntar malah sakit, ya. Nah ini malah keliru, ya, ngalap berkah, ya. Kan airnya kalau ya belum dimasak, ya, yang ada malah sakit, gitu ya. Jadi kita sudah bahas sebelumnya tabaruk, ya, ngalap berkah, ya. Tabaruknya termasuk hal goib, nggak bisa menentukan sesuatu ada berkahnya kecuali ada dalil. Nah sekarang kuburan atau makam si fulan, makam ini, makam itu ada berkahnya dari mana? Gitu. Kan sudah kita bahas yang ada berkahnya itu ada pada amal misalnya, ada pada tempat tertentu misalnya, ada waktu tertentu misalnya. Pada amal, semua amal soleh ada keberkahan. Pada baca Al-Quran ada berkahnya. Kemudian kalau tempat seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sehingga sholat di sana melebihi sholat di tempat-tempat yang lain sampai ratusan ribu, 100 ribu, 1000, itu kan ada berkahnya, menunjukkan negeri Syam, Palestina, Yordania, Libanon, terus Suriah, itu Allah jadi katakan negeri yang diberkahi, ya. Kemudian apa lagi yang ada berkahnya? Waktu, bulan Ramadan, 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 pertama bulan Muharram, 10 terakhir bulan Ramadan, ya, Lailatul Qadar. Nah itu jelas ada berkahnya. Nah sekarang di kuburan
nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, nggak ada. Maka termasuk kekeliruan qasdut tabarruki biha, ngalap berkah di kuburan, gitu ya. Yang ketiga adalah ihda'us thawab indaha, kirim hadiah, kirim pahala kepada penghuni kubur, ya. Kirim bacaan Al-Quran, ini ya. Banyak kan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah Al-Fatihah gitu kan. Banyak kan seperti itu, ya. Padahal kata Allah, Al-Quran ini liyundziru man kana hayya, sebagai peringatan bagi orang yang hidup, bukan orang yang sudah meninggal dunia. Itu di surah Yasin. Kata Allah, liyundziru man kana hayya, agar Al-Quran memberikan peringatan kepada orang yang hidup, bukan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati sudah dapatkan balasannya sesuai amalnya, ya, gitu. Yang mereka butuhkan, mereka itu butuh doa dari kita, ya. Kemudian juga nah ini banyak karena ketidaktahuan, kekeliruan, ya. Kirim pahala, kirim Fatihah kepada arwah, ya, bukan itu, ya. Apa yang nyampai kepada orang yang meninggal, diantaranya kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min thalath, terputuslah semua amalnya illa min thalath, kecuali 3. Diantaranya ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia, ya. Sedekatin jariyah, sedekah, ya, yang pernah dia keluarkan semasa hidupnya. Kemudian au waladin salihin yad'una, atau anak saleh yang mendoakan, itu baru ngalir. Apalagi ulama menambahkan mendoakan mereka. Apalagi anak, amal saleh dari anak ngalir kepadanya, ya, gitu. Nah ini yang ngalir. Adapun kirim-kirim pahala, nah ini tidak. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwa seseorang tidaklah memperoleh kecuali sesuai yang dikerjakannya, ya. Sudah, itu saja yang dikerjakan yang akan sampai, gitu ya, usahanya semasa hidupnya, gitu. Makanya madhabnya Imam Syafi'i, ya, diterangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kita lihat di sini di Maktabah Syamilah ada namanya Tafsir Ibnu Katsir, dan disebutkan di sana madhab Imam Syafi'i, karena Ibnu Katsir bermadhab Syafi'i, ad-Dimashqi asy-Syafi'i, gitu ya. Beliau mengatakan kata kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Di sini ada ratusan kitab tafsir, jadi enak. Zaman sekarang perpustakaan besar masuk ke dalam laptop, gitu ya. Makanya alhamdulillah dengan adanya laptop ini seakan-akan kita bawa perpustakaan kemana-mana, gitu. Dulu kitab-kitab ya harus ditenteng, berat dibawa, tapi sekarang setelah ada ini udah kita seakan-akan perpustakaan kita bawa kemana-mana. Tafsir Ibnu Katsir. Nah, kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a, ya, dan bahwa seseorang tidaklah memperoleh kecuali usahanya. Ai kama la yahmal alaihi bizru ghairihi, yakni sebagaimana dosa orang lain tidak dipikulkan kepadanya. Orang lain yang salah, masa
yang salah disalahkan dia, maka demikian pula kadzalika la yahsul minal ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi. Demikian pula dia tidaklah memperoleh dari pahala selain usahanya, termasuk juga usahanya ketika di dunia mengajarkan kebaikan, ya, mendidik anak dan seterusnya, maka ngalir. Wa min hadhil ayatil karimah, dari ayat yang mulia ini istanbata Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah menarik kesimpulan, wa man ittaba'ah, dan ulama yang mengikutinya. Ulama madhab Syafi'i berpendapat annal qira'ata la yasilu ihda thawabiha ilal mauta, bahwa bacaan Quran tidak sampai pahalanya kepada orang meninggal. Nah, gitu ya. Jelas banget ini madhab Syafi'i. Ya, kirim Al-Fatihah bertentangan dengan madhab Syafi'i aslinya. Ya, gitu. Makanya itulah kita katakan banyak orang ngaku bermadhab Syafi'i tapi tidak baca kitab karya Imam Syafi'i. Kalau baca dia akan tahu bahwa Imam Syafi'i itu ahli sunnah. Beliau imam pembela sunnah Nabi SAW. Maka beliau berpendapat ngirim pahala itu nggak bisa, gitu kata Imam Syafi'i, gitu ya. Li'annahu laysa min amalihim, karena itu bukan termasuk amal, wala kasbihim, juga bukan termasuk usaha mereka, ya. Wa hadza lam yandub ilaihi Rasulullah SAW ummatah. Karenanya, ya, Rasulullah SAW tidak menganjurkan umatnya wala hathahum alaih, dan tidak mendorong mereka hal tersebut. Wala arsyadahum ilaihi binas wala ima, juga tidak mengarahkan mereka dengan nas atau dengan isyarat, ya. Walam yunqal dzalika an ahadin minas sahabah, dan tidak dinukil dari seorang pun dari sahabat, ya, dan seterusnya, ya. Gitu ya. Wa babul qurbat yuktasaru fihi 'alan nusus, ya, bab tentang ibadah, ya, itu dibatasi dengan nas-nas, wala yutasarrafu fihi bi anwa'il aqis wal ara, dan tidak bisa dipakai kias dan pendapat. Nah, baru fa amma du'a was shadaqah fadzalika mujmal ala usulihima. Adapun mendoakan kemudian sedekah, baru itu disepakati sampai, ya. Bersedekah atas nama mayit itu sampai, atau sedekah selama hidupnya sampai, gitu. Adapun mengirim bacaan, nah itu nggak sampai, kata madhab Syafi'i, gitu. Makanya beramal atas nama mayit itu ada 3 pendapat ulama sebenarnya, ya, seperti kurban atas nama mayit misalnya, itu ada 3 pendapat ulama. Ulama madhab Syafi'i tidak bisa, ya, tidak bisa pakai nama orang meninggal, ya. Ulama madhab Hambali bisa, nah, sebenarnya kan yang Hambali bisa. Ulama madhab Maliki, ya, bisa kalau sebelum meninggal si mayit mewasiatkan, gitu. Jadi yang rata-rata lebih kuat kepada sunnahnya Imam Syafi'i, gitu ya, Imam Syafi'i. Makanya Ibnu Katsir madhabnya Syafi'i, kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani penulis Bulughul Maram madhabnya Syafi'i, karena emang beliau menggabung antara madhab ahli hadis dengan madhab ahli ra'i, gitu. Madhab ahli hadis kepada Imam Malik, nah beliau juga Imam Malik, dan madhab ahli ra'i madhab Imam Abu Hanifah. Beliau hadir di majlis Imam Malik dan hadir di majlisnya murid-murid Imam Abu Hanifah. Kata beliau, akan padukan 2 madhab ini, jadilah madhab Syafi'i, madhab yang wasat, pertengahan, diterima banyak kalangan, gitu. Istilahnya madhab beliau tidak saklek, tapi masya Allah berjalan di atas dalil, gitu. Baik, sedikit lagi, termasuk juga kekeliruan dalam ziarah kubur adalah syadur rihal ilaiha, mengadakan perjalanan ke sana khusus. Orang zaman sekarang namanya tur ziarah kubur,
Nah ini dikritik sama ulama gitu. Syadidul rihal ilaiha, mengadakan tur khusus ke kuburan. Ya, karena Nabi SAW bersabda, la tusyaddur rihal, tidak boleh mengadakan perjalanan jauh susah payah di sana berniat ibadah illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, wa masjidi hada, masjidku ini, Masjid Nabawi, wa masjid Ilya, dan Masjidil Aqsa. Baru jelas pahalanya. Enggak sia-sia kita keluar uang jutaan kalau ke sana. Tapi kalau selain itu sia-sia. Gitu ya. Kita ke makam Sunan ini yuk. Kita ke Madura yuk, kita ke ini yuk, kita ini. Sayang. Malah Nabi SAW katakan, enggak, jangan mengadakan perjalanan kecuali ketiga masjid. Nah, karena memang kuburan bukan tempat untuk mengadakan perjalanan susah payah, ya, berjuang untuk mendatanginya, ya karena memang bukan gak ada keberkahan. Yang ada keberkahannya itu di Masjidil Haram sekalian umroh, ya, Masjid Nabawi, ya, kemudian Masjidil Aqsa, umroh sekalian ke Masjidil Aqsa plus ke Masjidil Aqsa. Nah itu. Kalau ke Turki itu jalan-jalan, ya. Ke Taif jalan-jalan. Tapi kalau ke ini baru, gitu ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Al Aqsa, nah itu jelas ada pahalanya, gitu. Cuma kadang ya sekalian lah, mumpung sekalian umroh, sekalian kemana nggak ada masalah. Tapi yang ada pahalanya jelas ya itu tadi, ya apa, ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa, gitu ya. Kalau kita mau pilihan umroh, pilihannya plusnya apa? Plus Al Aqsa. Kalau plus Turki itu jalan-jalan plusnya, itu mah nggak ada masalah. Nah sekarang kalau plusnya ke makam, gitu. Makam-makam. Kalau kita ke Masjid Nabawi sekalian ziarah kubur Nabi selesai itu jelas. Kita emang istilahnya mendoakan, mengucapkan salam jelas. Tapi kalau ke makam yang lain, memang ya, secara umum semua makam silakan dikunjungi, diziarahi, jangan dikhususkan. Juga jangan pada waktu-waktu tertentu saja. Ya. Tapi sebagian ulama memakruhkan wanita sering ziarah kubur. Kenapa? Khawatirnya wanita tidak sabaran. Ya, gitu. Jadi khawatir nanti malah meratap ataupun sedih berlebihan dan lain sebagainya. Maka jangan sering-sering gitu, kalau untuk perempuan. Itu wadah bidzalik dan sebagainya. Inilah contoh yang keliru. Ibadah di kuburan keliru, ngalap berkah keliru, ngirim bacaan pahala keliru, dan mengadakan tur secara khusus perjalanan ke tempat-tempat, ke makam-makam tertentu. Ini diterangkan oleh ulama seperti itu. Jadi bukan istilahnya pendapat pribadi, emang ulama menerangkan begitu dan ada dalilnya. Gitu. Yang terakhir, ziaratun syirkiyah, ziarah yang jatuh ke dalam kesyirikan. Tunafit tauhid, baru dapat merusak tauhid. Kalau tadi bikin kurang, jadi cacat. Kalau ini malah membatalkan tauhid. Wa hiya sarfu syai'in min anwa'il ibadah, ketika mengarahkan salah satu macam ibadah li sahibil qabr, kepada penghuni kubur. Misla, contoh, ayyad'uhu min dunillah, malah berdoanya ke penghuni kubur langsung. Wahai wali fulan, ya, berikanlah kami kelapangan rezeki, ya, keturunan, ini itu, mintanya kepada penghuni kubur. Syirik. Ya, syirik. Kata mereka, soalnya kan mereka dekat dengan Allah. Ya, kalau kita langsung kepada Allah, kayaknya kita ini jiwa yang kotor, nggak bersih. Makanya kita adakan perantara. Kita katakan kalau seperti ini nanti kita niru orang-orang musyrik. Dulu mereka nyembah patung dan berhala juga begitu. Kata mereka ini orang-orang yang kotor, nggak bersih. Langsung minta kepada Allah kayaknya kurang afdol. Makanya mereka minta kepada patung dan berhala, karena patung dan berhala ini menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Maka Allah membantah di surah Az-Zumar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi
di surah Az-Zumar, mana buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kata orang-orang musyrik, sebetulnya kami enggak minta kepada mereka, tapi maksudnya adalah agar mereka patung dan berhala menyampaikan hajat dan kebutuhan kami kepada Allah, gitu. Di surah Az-Zumar. Maka Allah murka kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, nah ini, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka yang menjadikan selain Allah sebagai perantara, kata mereka, kami tidaklah menyembah perantara itu melainkan agar para perantara itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Allah pun berfirman, innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan memberikan keputusan antara mereka terhadap yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah enggak akan memberikan petunjuk kepada orang yang pendusta lagi kafir. Allah murka dengan pernyataan seperti itu sebagai perantara, karena Allah enggak butuh perantara. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sampaikan aku Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku mengabulkan doa mereka yang berdoa kepadaku. Ya. Kalau mereka mengatakan, bukankah kalau kita mau ke pemimpin, ke pemerintah, kita butuh ada orang dalam, ada perantara yang menyampaikan kebutuhan kita kepada pemerintah, karena kita ini orang nggak dikenal, karena kita ini istilahnya nggak dipandang, maka cari orang dalam. Kita katakan kalau kepada Allah nggak begitu. Itu sama saja menyerupakan Allah dengan makhluknya. Gitu. Baik, termasuk juga ziarah yang syirik di samping minta kepada penghuni kubur, al-isti'anatu wal istighotsatu bihi, minta tolong dan istighosah kepada penghuni kubur. Gitu ya. Kemudian adab wa nadrulah, berkurban dan bernazar untuknya dan karenanya. Karena penghuni kubur dia berkurban, untuknya dia berkurban, untuk karenanya dia bernazar, wa nahwu dzalik dan sebagainya. Pokoknya ibadah diarahkan, ditujukan kepada penghuni kubur. Tawaf di kuburan, minta ke kuburan, berdoa kepada penghuni kubur. Ya, ini syirik. Ya, gimana kita berdoa kepada mereka sedangkan mereka sendiri butuh doa kita. Gitu. Nah, ini mungkin pembahasan tentang ziarah kubur. Mudah-mudahan bisa dipahami, meskipun ini materinya singkat, tapi ini semua kesimpulan dari ayat dan hadis. Memang kalau dibuat panjang lebar jadi tebal bukunya, sesuai dengan judulnya At-Tauhid Al-Muyassar, belajar mudah ilmu tauhid, maka dibuat sederhana. Cuma tadi tambahan-tambahan aja pendukungnya, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Baik, ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan belum jelas bisa disampaikan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.